Assalamualaikum lur, sehat-sehat aman tentram kabeh ya. Hari ini Mbah ditemenin sama Mas Komarudin nyeri otot oskadon. Tahu dong dari sin-sinnya ini kita bakalan ngidul film apa lur? Betul sekali Mbah, ini adalah Jumanji tahun 1995. Bercerita tentang seorang anak yang menemukan permainan jadul Mbah. Namun siapa sangka permainan tersebut dapat membahayakan nyawa dan membawanya ke petualangan yang menegangkan Mbah. Nah, penasarin kan? Jadi langsung aja kita ke komenan subscriber Mas Kom. Titip pertanyaan terkutuk dari user KS ya. Emang iya kalau berak itu keluar tai? Nah, dibales ini sama Jardok keluar negeri katanya. Kayaknya lebih keluar kupon sih kayaknya lur. Monggo sekaya akan. Jungle, you must wait till the dice read 5 or 8. Film dimulai pada tahun 1869 di kota Brantford, Amerika. Dua anak laki-laki terlihat begitu ketakutan membawa seonggok kotak yang akhirnya mereka kubur di tengah hutan. Mereka sangat khawatir jika suatu saat nanti ada yang menemukan kotak tersebut karena isi di dalamnya bisa mengancam nyawa manusia. Dan inilah Jumanji. Hihi, nostalgia banget sumpah lur. Someone digs it up. May God have mercy on his soul. 100 tahun kemudian atau pada tahun 1969, seorang anak laki-laki bernama Alan sedang dikejar oleh sekelompok anak-anak pembuli. Alan pun terus mengontel sepedanya dengan cepat dan berlindung di pabrik sepatu milik ayahnya, yaitu Sam. Di sana dia bertemu dengan salah seorang karyawan bernama Carl yang menunjukkan karya sepatu terbarunya dan sangat yakin sepatu itu akan laris manis di pasaran. Tak lama kemudian Sam pun datang dan meminta Alan untuk berani melawan geng pembuli karena cepat atau lambat Alan harus bisa menghadapi rasa takutnya. Sementara itu sepatu baru buatan Carl yang akan ditunjukkan kepada bosnya Sam dilalah ditaruh Alan ke mesin pecacah lur. Yang mana akhirnya sepatu itu pun rusak dan Carl tidak bisa menunjukkannya kepada Sam. If you're afraid of something, you've got to stand and face it. What the devil? Who did this? Well, I did, sir. Alan yang mengira situasi sudah aman dan akan pulang ke rumahnya. Ternyata geng pembuli masih menunggu dan ketua geng pun gak terima Alan deket-deket dengan pacarnya yaitu Sarah meski hanya sebagai teman. Alhasil Alan pun digebukin sampai bonyok. Namun tak lama kemudian Alan mendengar suara dentuman dari arah proyekan di seberang pabrik. Dia pun terus mengikuti sumber suara tersebut sampai ke sebuah dinding tanah. Dan ya, disitulah kotak misterius yang terkubur 100 tahun lalu. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah uang 271 T. Bukan dong, isinya adalah sebuah permainan bernama Jumanji lur. Alan pun langsung membawanya pulang dan membuka kotak kayu permainan itu yang mirip-mirip lah dengan ular tangga dengan 4 pion tersedia dan semua jalurnya mengarah ke lingkaran hitam di tengah kotaknya. Alan pun mengambil 2 pion dan tanpa sengaja menjatuhkannya karena kaget ibunya baru pulang. Tanpa dia sadari 2 pion tersebut secara otomatis berdiri di garis start masing-masing. Dan Alan pun segera menyembunyikan permainan Jumanji di bawah sofa. Malam itu kedua ortu Alan akan menghadiri acara penting dan sebelum pergi, Sam pun memuji Alan yang berani melawan geng pembuli meskipun babak belur. Lalu Sam pun memberitahu bahwa Alan akan dikirim ke sekolah asrama khusus anak laki-laki yang sangat elit dan bagus untuk pendidikannya. Akan tetapi Alan marah karena hidupnya selalu diatur-atur dan merasa tertekan dengan nama keluarganya yang terpandang. Cekcok antara ayah dan anak pun terjadi, sampai-sampai Alan mengatakan jika dia tidak mau bicara lagi dengan ayahnya. Setelah kedua ortunya pergi, Alan yang masih bocil pun memutuskan minggat dari rumahnya. Namun ketika Alan akan keluar dari pintu, Sarah pun datang mengantar sepeda Alan yang dirampas oleh geng pembuli.
Lalu tak lama kemudian mereka berdua mendengar suara dentuman dari Jumanji dan Alan pun menunjukkannya kepada Sarah. Tertera penjelasan Jumanji bahwa permainan itu bisa digunakan bagi siapapun yang ingin meninggalkan kehidupannya. Peraturannya adalah para pemain melempar dadu untuk menggerakkan pion, dan jika dapat angka kembar, maka pemain tersebut mendapat satu giliran lagi, kayak main monopoli, lur. Siapapun yang bisa sampai ke garis finish atau ke lingkaran hitam di tengah-tengah, maka dia akan menang. Sarah pun males main begituan, dia melempar dadunya dan akan pulang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba pion milik Sarah pun berjalan sendiri, dan muncullah kata-kata di lingkaran hitam yang akan mereka mainkan. Yaitu bertuliskan pada malam hari mereka terbang dan sebaiknya kau lari karena makhluk bersayap ini sangat tidak bersahabat. Are not much fun. Mereka berdua pun bingung dan mulai takut dengan permainan itu. Lalu Alan tanpa sengaja melemparkan dadunya karena terkejut mendengar suara dentang jam. Lagi-lagi pionnya bergerak sendiri, lur. Dan Alan yakin permainan Jumanji menganggap dirinya telah melanjutkan permainan. Kali ini tulisan yang muncul adalah kau harus menunggu di dalam hutan sampai dadu mengeluarkan angka 5 atau 8. Dan yang terjadi, Jungle, you must wait till the dice read 5 or 8. sesuai permainan yang mereka dapatkan, Sarah dikejar oleh kelelawar liar Afrika, sedangkan Alan terhisap masuk ke Jumanji dan dikirim ke hutan antah berantah. 26 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1995, rumah keluarga Alan sudah kosong dan saat itu ada seorang mbak-mbak bernama Nora ingin membelinya. Nora akan tinggal di sana bersama dua ponakannya yaitu Judy dan Peter karena orang tua mereka baru saja meninggal akibat kecelakaan. Lalu ketika Peter masuk ke gudang di lantai atas, dia pun langsung berteriak karena melihat seekor kelelawar Afrika. Esok paginya petugas ahli serangga pun dipanggil, tapi dia tidak menemukan tanda-tanda kehidupan kelelawar. Si bapak pun hanya tertawa saat ditunjukkan gambar kelelawar yang dilihat Peter, karena itu adalah jenis kelelawar Afrika yang tidak mungkin hidup di sana. Bapak petugas mengatakan bahwa mungkin saja rumah itu angker, karena menurut rumor yang beredar, 26 tahun lalu seorang bocil bernama Alan telah dibunuh oleh ayahnya sendiri. Hari demi hari pun berlalu, Judy dan Peter mulai bersekolah, sedangkan Nora membersihkan dan menata seisi rumah. Lalu pada suatu malam, kakak beradik ini tidak bisa tidur karena teringat dengan mendiang ortu mereka. Dan keesokan harinya saat Nora sudah berangkat kerja, Judy dan Peter yang juga akan berangkat sekolah pun mendengar suara dentuman dari gudang lantai atas. Setelah dicari-cari ke seisi gudang, mereka pun menemukan Jumanji di antara tumpukan barang. You do hear it. Saking senengnya melihat permainan jadul, Judy dan Peter nggak jadi berangkat sekolah dan lanjut bermain di gudang. Anehnya dua pion yang sudah berdiri tidak bisa digerakkan karena memang itu milik Alan dan Sarah, ya kan lur? Peter pun mengambil dua pion yang tersisa dan mereka terkejut melihat pion yang langsung berdiri di garis start. Setelah itu Judy melemparkan dadu dan muncullah tulisan sedikit gigitannya bisa membuat gatal, bersin dan kejang yang ternyata nyamuk-nyamuk jumbo datang dan berusaha menyerang Judy. Tapi untungnya mereka berhasil diusir. Kini giliran Peter yang bermain. Dia mendapat angka dadu kembar 1 dan 1. Lalu gamenya adalah, ini bukan misi yang mudah. Monyet-monyet akan memperlambat ekspedisi. Tak lama kemudian terdengar kegaduhan dari ruang dapur. Dan di sana sudah ada ketek-ketek brutal yang tidak segan-segan untuk membunuh. Judy dan Peter yakin bahwa nyamuk dan monyet berasal dari permainan Jumanji.
Lalu saat ditelaah lagi, terdapat peringatan bagi para pemain bahwa dilarang memulai permainan kecuali jika ingin menyelesaikannya. Karena konsekuensi dari permainan akan hilang hanya ketika pemain mencapai garis finish dan menyebutkan nama Jumanji. Itulah kenapa kelelawar, nyamuk, dan monyet akan terus berkeliaran hingga permainan selesai, Lur. Bahkan Alan juga masih terjebak di dalam hutan sejak 26 tahun yang lalu. Judy pun ingin mereka lanjut bermain dan segera menyelesaikannya sebelum Tante Nora pulang agar kekacauan cepat selesai. Peter yang mendapat giliran lagi pun melemparkan dadunya dan mendapat angka 5. Tulisan yang muncul adalah, taringnya sangat panjang, dia menyukai dagingmu, sebaiknya kau segera berpindah tempat. Wah, inget banget Lur, zaman kecil pas scene ini agak ngeri juga sih ya kan? Dan I don't like the sound of that. tiba-tiba datanglah seorang pria yang berhasil mengecoh singa itu hingga terkunci ke dalam kamar. Ya, dia adalah Alan, Lur, yang sudah menjadi pria dewasa dengan tampilan ala Tarzan karena selama ini bertahan hidup di dalam hutan. Betapa bahagianya Alan bisa pulang, karena sesuai permainan yang dia dapatkan dahulu, Alan bisa kembali jika ada yang melempar dadu angka 5 atau 8, dan barusan Peter mendapat angka 5, ya kan? Namun seketika Alan pun menjadi sedih setelah mengetahui orang tuanya tidak ada di sana. Rumah itu sudah lama kosong, bahkan orang-orang mengira Alan telah mati. Saat Alan keluar rumah, dia pun hampir ditabrak oleh seorang polisi yang ternyata dia adalah Carl, mantan karyawan pabrik Sam dan sudah beralih profesi. Agar tidak dikira gendeng dan ditangkap, Judy pun mengatakan jika Alan adalah omnya yang bekerja sebagai pasukan perdamaian di Indonesia. Tak lama kemudian Alan melihat dua monyet yang masuk mobil Carl dan berusaha diusir olehnya. Tapi yang terjadi, Are you from around here? Indonesia. He was in the Peace Corps. Is he all right upstairs? Is this man related to you? Dari sana Alan pun OTW ke pabrik sepatu ayahnya dan terlihat banyak pertokoan yang hampir bangkrut. Sesampainya di sana, pabrik kosong melompong karena sudah terbengkalai selama bertahun-tahun. Di ruang kerja Sam terdapat seorang pria, sebut saja Pak Ijo, yang dulu juga bekerja di sana. Pak Ijo pun menjelaskan bahwa pabrik sepatu bangkrut karena Sam mengerahkan seluruh waktu dan uangnya untuk mencari Alan yang menghilang. Stres Alan tidak kunjung ketemu, Sam pun memutuskan berhenti bekerja. Pabrik pun bangkrut dan berimbas ke banyak pertokoan lainnya. Betapa terpukulnya Alan mengetahui sang ayah begitu menyayanginya, dan ternyata kedua orang tuanya telah meninggal sekitar 4 tahun yang lalu. I don't think anybody loved his boy more than Sam did. Sam put everything he had, his time, his money, everything. Parrish is still around? They're over on Adams. Judy dan Peter pun berusaha menenangkan Alan karena orang tua mereka juga telah meninggal. Setelah itu mereka melihat kekacauan di jalan, di mana seorang wanita mendadak kejang dan pingsan saat menyetir karena digigit oleh hewan, dan sudah ada 50 orang lainnya yang bernasib sama, Lur. Merasa ada bahaya yang datang, Alan, Judy, dan Peter pun masuk ke mobil wanita tadi. Lalu Judy menjelaskan jika dari permainan Jumanji sudah muncul banyak monyet, singa, dan juga nyamuk-nyamuk jumbo yang pastinya telah menyengat wanita tersebut. Tiba-tiba datanglah seonggok nyamuk yang berusaha menyengat mereka, dan Alan pun langsung gaspol pulang ke rumahnya, meski nggak paham-paham banget lah dia cara nyetir, ya kan? My dad used to let me back the cart on the drive once. Sesampainya di rumah, Judy dan Peter meminta bantuan Alan untuk bermain. Tapi jelas dia menolak karena sangat trauma, ya kan? Alan pun langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan cukuran. Setelah itu Judy dan Peter akan melanjutkan bermain, sedangkan Alan hanya akan mengawasi mereka, namun tidak ikut bermain. Akan tetapi saat Judy melemparkan dadunya, tidak ada pion yang bergerak. Melihat keempat pion di permainan Jumanji, Alan pun sadar jika dirinya dan Sarah masih harus lanjut bermain. Sekarang memang bukan giliran Judy, Lur, melainkan giliran Sarah. Itu artinya mereka berempat harus bermain dengan urutan Sarah, Alan, Judy, baru Peter, Lur.
Gak pakai lama mereka pun pergi ke rumah lama Sarah dan Alan berharap Sarah masih tinggal di sana. Alhamdulillahnya Sarah memang tinggal di sana. Dia sudah mengganti namanya dan kini bekerja sebagai cenayang. No, I don't go by that name anymore. You killed her. Sarah yang pingsan karena syok melihat Alan pun langsung digendong ke rumahnya. Saat siuman, Sarah langsung panik ketika melihat Jumanji di depan matanya. Karena bertahun-tahun dia sudah terapi psikis agar melupakan permainan tersebut. Perlahan-lahan Alan pun berusaha menenangkannya dan meyakinkan Sarah jika mereka harus menyelesaikan permainan terkutuk itu agar tidak ada lagi kekacauan yang terjadi. Karena dadunya nggak dilempar-lempar sama Sarah, Alan pun sengaja menipunya agar permainan bisa berlanjut. Kali ini tulisan yang muncul, mereka tumbuh lebih cepat dari bambu. Jaga dirimu atau mereka akan mengejarmu. Dan ternyata Stay away from the walls, don't touch anything. Alan yang sudah 26 tahun hidup di hutan sangat mengenal tanaman rambat karnivora itu. Kelopak bunga berwarna ungu bisa mengeluarkan duri beracun, sedangkan kelopak kuning raksasa bisa memakan manusia. Tiba-tiba Peter pun diseret dan akan disantap oleh kelopak kuning yang untungnya Alan berhasil memotong lidah tanaman itu. Sarah yang ketakutan lagi dan akan kabur langsung ditahan oleh Alan. Permainan pun dilanjutkan di ruang perpus dan mereka semua berjanji untuk menyelesaikan Jumanji apapun yang terjadi. Ketika Alan melempar dadu, yang akan datang berikutnya adalah pemburu dari dalam hutan hingga membuat siapapun ketakutan seperti anak kecil. Alan pun mengetahui siapa pemburu yang dimaksud, yaitu Van Pelt, seorang pemburu beringas yang pernah dihadapi Alan saat berada di hutan. Mukanya sama lagi kayak bapaknya Sam. Van Pelt terus mengejar Alan dan Carl yang berusaha menghentikannya pun langsung ditembaki hingga mobilnya semakin gak karuan bentuknya. Setelah situasi aman, Alan pun putar balik masuk ke rumahnya lagi dan mereka lanjut bermain. Selagi Alan dan Sarah masih cekcok, Judy pun melemparkan dadunya dan Jumanji mengatakan, "Jangan tertipu, ini bukan petir. Jika tetap di sini, kau salah." Lalu yang terjadi. It's a stampede! Van Pelt yang kehabisan peluru datang ke toko senjata untuk membeli senapan baru. Dengan koin-koin emas asli yang berharga, Van Pelt pun mendapatkan senapan terbaik di sana. Sementara itu Alan dan kawan-kawan menuju ke sungai untuk mencari burung pelikan yang mencolong Jumanji. Dugaan Alan ternyata benar, pelikan itu ada di sana. Dan ketika dipancing dengan ikan, sayangnya Jumanji jatuh terbawa arus sungai. Peter pun segera berlari untuk mengambil game tersebut dengan cara bergelantungan di batang pohon. Dan saat akan pulang ke rumah, mereka pun papasan dengan Carl yang langsung menangkap Alan. Karena di setiap kekacauan terjadi, Carl selalu melihat Alan di sana. Awalnya Alan memberontak lur, tapi begitu dia menyadari Van Pelt berusaha menembaknya dari jauh, Alan pun segera masuk ke dalam mobil. Setelah itu diam-diam Peter pun nekat berbuat curang dengan sengaja menjatuhkan dadunya di angka 12 agar bisa cepat selesai akan gamenya lur. Namun Jumanji tahu apa yang diperbuat Peter. Dia pun diberi hukuman karena telah melanggar peraturan, yaitu pionnya mundur jauh ke belakang dan perlahan-lahan Peter akan berubah menjadi monyet. Setelah numpang sampai ke kota, semua orang pun terlihat panik dan mulai menjarah toko-toko akibat monyet-monyet brutal yang berkeliaran. Tiba-tiba Van Pelt pun datang dan di saat yang sama orang-orang berlari ketakutan. Peter pun langsung kabur membawa Jumanjinya lalu berlindung di dalam sebuah mobil karena ternyata gerombolan hewan-hewan konvoi melintasi kota dan sayangnya Van Pelt berhasil merebut Jumanji dari Peter yang masih terjebak di dalam mobil. Tujuan Jumanji itu dicolong agar memancing Alan datang kepadanya dan mereka bisa berduel.
Setelah Peter dikeluarkan, mereka pun mengikuti Van Pelt yang ternyata masuk ke Superindo cabang Amrik. Judy dan Peter langsung menyerang Van Pelt dan Sarah segera merebut Jumanji-nya. Di lain sisi saat OTW ke kantor polisi, Alan mengatakan jika dia sangat mengenal baik Carl yang dulunya bekerja di pabrik sepatu dan betapa terkejutnya Carl begitu Alan memberitahu namanya. Alan pun minta borgolnya dilepaskan karena dia bisa menghentikan kekacauan yang terjadi. Akan tetapi setelah borgol dilepas, Alan langsung memborgol Carl dan kuncinya pun dibuang agar dia tidak bisa mengganggu lagi. Namun tak lama kemudian kantor pusat polisi memberi kabar bahwa ada seorang wanita dan 2 anak kecil yang diserang oleh pemburu berkostum aneh di Superindo. Jelas nggak pakai lama Alan pun langsung membawa mobil Carl dalam kondisi Carl yang masih diborgol dan mereka pun OTW menuju TKP. Gently. All right. Gently. All right. Selagi Sarah dan Judy kabur sambil oper-operan Jumanji, Peter yang memang cerdas mempersiapkan suatu senjata dari barang-barang di sana. Udah kayak Home Alone ya kan, Lur? Van Pelt yang semakin emosi pun melawan balik hingga mereka bertiga ke sliding ban-ban yang berjatuhan. Tak lama kemudian Alan datang, namun karena remnya blong, mobil pun terus melaju, menabrak rak demi rak hingga akhirnya Van Pelt tertimbun tumpukan kaleng cat mamam. Stop your cringing woman. I could have shot you at any moment. Di lain tempat, Mbak Nora yang baru OTW pulang kerja mendengar banyak berita insiden-insiden aneh dari radio. Tak lama kemudian kelompok hewan pun melintas di depannya dan tanpa dia sadari ada satu monyet yang menyelinap masuk ke dalam mobil. Sampai akhirnya mobil pun ringsek ke pinggir jalan karena Nora panik melihat monyet tersebut. Sementara itu Carl berhasil melepas borgolnya dengan menggunakan gergaji. Setelah berhasil mendapatkan Jumanji, terlihat wujud Peter yang semakin menyerupai monyet, bahkan memiliki ekor. Dan ketika sampai di rumah, kondisinya sudah sangat mirip dengan hutan. Di lain sisi, Carl yang OTW naik mobil soaknya, berpapasan dengan Nora yang izin numpang sampai ke rumah. Tapi, tiba-tiba... Permainan pun dilanjutkan dan sekarang giliran Sarah. Jika dadu yang muncul adalah 12, maka Sarah sampai di garis finish dan permainan pun selesai. Tapi alah, cuma dapat 3 dongkrik. Permainan kali ini yaitu setiap bulan saat 1/4 bulan akan turun hujan. Tiba-tiba muncul awan gelap di seluruh rumah dan hujan pun turun begitu derasnya. Dalam waktu singkat lantai dasar langsung banjir dan ya ada seonggok buaya raksasa datang. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri ke atas lampu gantung. Namun karena Sarah akan dikunyah, mau nggak mau Alan pun turun berduel dengan buaya ganas tersebut. Di saat yang sama Carl dan Nora sudah sampai di rumah. Lalu Carl pun mendobrak pintu yang terkunci. Tapi yang terjadi. Mereka pun lanjut memainkan Jumanji di gudang lantai atas. Alan melempar dadu dan mendapatkan angka 7, di mana 3 langkah lagi dia akan sampai ke finish. Kata-kata yang muncul yaitu, waspadalah pada tempatmu berpijak, lantainya lebih cepat menghisap daripada pasir. Tiba-tiba lantai pun menghisap dengan cepat dan hanya Alanlah yang terjebak. Mereka berusaha menarik Alan dengan berbagai alat, namun daya hisap jauh lebih kuat. Judy pun langsung inisiatif melanjutkan permainannya, dan untungnya dia mendapatkan game bonus yang bisa meniadakan game sebelumnya. Lantai hisap pun akhirnya menghilang, namun Alan masih terjebak. Begitu pula dengan Sarah yang berusaha menolongnya. There's a lesson you will learn. Sometimes you must go back a turn. Thank you, Judy.
That was very quick thinking. Setelah itu giliran Peter yang melempar dadu, dan kini mereka harus berhadapan dengan banyak laba-laba ganas. Judy pun terus melindungi Alan juga Sarah yang tidak bisa bergerak, dan Peter mengambil kapak di luar rumah. Sedangkan Nora yang akhirnya bisa kembali ke rumah pun sangat syok pastinya lur. Rumah udah kayak hutan rimba, ada singa di kamarnya, ada kaki Alan yang gantung, dan Peter juga berubah jadi monyet sambil bawa-bawa kapak kayak psikopat lagi. Nora yang ketakutan karena mengira dia sudah gila dan berhalusinasi, akhirnya dikunci oleh Peter ke dalam lemari. Sambil terus menghalau laba-laba, Sarah pun diminta melanjutkan permainan dan dia melempar dadu dari mulutnya. Sayangnya Judy terkena duri tanaman beracun dan mulai tidak sadarkan diri. Lalu tepat ketika laba-laba akan menggigit Sarah, tiba-tiba mereka semua berhamburan mencari tempat berlindung karena permainan berikutnya adalah bertahan hidup dari gempa bumi ekstrim. I wish Mom and Dad were here. So do I. Rumah Alan pun sampai terbelah menjadi dua dan Jumanji terjatuh ke bawah yang untungnya berhasil diambil kembali oleh Alan dengan bergelantungan. Akan tetapi saat Alan akan melempar dadunya, Van Pelt ternyata masih hidup dengan bajunya yang warna-warni kayak Teletubbies dan menodongkan senjatanya ke Alan. Alan pun berpura-pura menyerah, namun sebenarnya dia melemparkan dadu. Dadu pertama muncul angka 1, sedangkan dadu kedua terus bergelinding ke dasar rumah. Sampai akhirnya ketika Van Pelt menembakkan senjatanya. Any last words? My father told me you should always face what you're afraid of. Finally acting like a man. Ya, permainan Jumanji pun berakhir. Semua makhluk yang muncul akibat permainan laknat tersebut pun dihisap ke dalam Jumanji. Sampai akhirnya ternyata bukan hanya makhluk yang dihisap, namun waktu juga kembali di tahun 1969 saat Alan dan Sarah yang masih kecil memainkan Jumanji, seolah-olah petualangan sebelumnya tidak pernah terjadi. Tak lama kemudian Sam pun pulang dan Alan langsung memeluknya, juga meminta maaf karena sempat mengatakan tidak ingin berbicara dengan ayahnya lagi. Sam pun juga meminta maaf atas sikapnya yang egois dan dia membebaskan Alan untuk memilih sekolahnya sendiri. Setelah itu Alan dan Sarah mengikat Jumanji dong, dengan pemberat dan ditenggelamkan ke sungai. Tak diduga-duga Sarah pun langsung mengecup Alan dan mereka pun melanjutkan hidup masing-masing. Namun siapa sangka lur, pada akhirnya Alan dan Sarah yang sudah dewasa pun menikah. Sarah sedang mengandung, sedangkan kedua ortu Alan juga masih sehat walafiat. Lalu saat di pesta Natal mereka juga mengundang Pasutri, karena mereka tahu Pasutri tersebut adalah orang tua dari Judy dan Peter. Betapa rindunya Alan dan Sarah melihat wajah kedua anak itu yang ikut membantu menyelesaikan petualangan Jumanji, meski mereka tidak ingat siapakah Alan dan Sarah. Keluarga Alan pun hidup bahagia, namun di akhir film lur, terlihat dua gadis Perancis mendengar dentuman dari Jumanji yang berlabuh di pesisir pantai Perancis. It'll be the best Christmas gift of all. Bye-bye. Bye-bye. Well, we love children. Merry Christmas. Just like we remembered you. I feel like we know so much about. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Buyar, sangat nostalgia dan menyenangkan sekali film ini lur. Gimana? Ada request film nostalgia apa lagi kalian? Jangan Home Alone tapi lur ya, udah banyak yang bikin dan sering di TV juga kayaknya. Kecuali kalau memang banyak banget yang mau. Nah, baru lur kita ngidulin ya kan. Assalamualaikum. Love you.